Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Wijaya. Nomor induk mahasiswa saya 12020712054. Saya dari kelas Ilmu Hukum G. Di sini saya akan membahas materi mengenai hukum dan stratifikasi sosial untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sosiologi Hukum. Pertama, kita akan membahas mengenai hukum. Hukum adalah sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol, bersifat mengikat, serta menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Sesuai dengan pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jenis-jenis hukum dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, menurut isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat dapat dibagi menjadi 2 lagi, yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan hukum publik dapat dibagi menjadi 2 lagi, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Yang kedua, menurut bentuknya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, menurut tempat berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Yang keempat, menurut sifatnya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang bersifat mengatur dan hukum yang bersifat memaksa. Yang kelima, menurut sumber berlakunya, hukum dapat dibagi menjadi 4, yaitu hukum undang-undang, hukum adat, hukum jurisprudensi, dan hukum traktat. Yang keenam, hukum menurut waktu berlakunya dapat dibagi menjadi 3. Pertama, ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini atau di masa sekarang. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang masih dicita-citakan atau masih menjadi angan-angan. Dan yang ketiga, hukum alam atau hukum asasi, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari aturan manusia. Selanjutnya, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak istimewa, dan prestise atau kelas sosial. Dasar pembentukan stratifikasi sosial yaitu: yang pertama, dasar kekayaan ekonomi, yang kedua, dasar pendidikan, dan yang ketiga, dasar kekuasaan atau jabatan, dan lainnya. Jenis stratifikasi sosial ada 2. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Sistem ini terjadi jika masyarakat tidak dapat beralih dari suatu strata ke strata lainnya. Pada stratifikasi ini, biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat yang menetapkan sistem kasta maupun feodal. Contohnya, stratifikasi sosial tertutup pada sistem kasta di Bali dan Hindia. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Sistem ini terjadi jika masyarakat dapat beralih dari suatu strata ke strata lainnya. Siapapun bisa beralih, memiliki kekayaan berlimpah yang pada akhirnya tidak memiliki apapun. Sebaliknya, orang yang memiliki sedikit kekayaan pada akhirnya mendapatkan harta yang berlimpah. Jadi, yang membedakan stratifikasi sosial tertutup dan terbuka adalah keterbukaan stratifikasi sosial yang diukur dari mudah tidaknya. Kemudian, sering tidaknya seseorang yang mempunyai status sosial tertentu memperoleh strata yang lebih tinggi. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara hukum dengan stratifikasi sosial? Dalam stratifikasi sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor kekuasaan. Ketiga, faktor kehormatan. Dan keempat, faktor pengetahuan.
Semakin rendah status sosial seseorang dalam masyarakat, maka semakin banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Sebaliknya, semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat, maka semakin sedikit pula perangkat hukum yang dapat mengaturnya. Dengan tanda kutip, seolah ringan hukum di matanya. Padahal dalam hukum ada azas penting, yaitu equality before the law, yang bermakna setiap warga negara kedudukannya sama di hadapan hukum. Seharusnya hukum tidak membedakan mana stratifikasi sosial rendah dan mana stratifikasi sosial tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Naik delman bersama keluarga. Jangan lupa mampir ke Jalan Arifin Ahmad. Demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur, hukum satu, hukum bersaudara.